Hai guys, hari ini aku mau share pengalaman aku mengenai impaksi gigi. Jadi impaksi gigi itu dimana suatu kondisi gigi tersebut itu tumbuh dengan tidak normal, dimana gigi tersebut itu tidak dapat sepenuhnya keluar dari dalam gusi. Jadi giginya itu berdempetan karena kurangnya ruang di dalam rahang kita. Oleh sebab itu giginya impaksi, atau biasanya orang-orang lebih familiar giginya tumbuhnya tidur. Itu disebut impaksi gigi. Jadi di sini aku mau share pengalaman pribadi aku mengenai impaksi gigi, dan ini benar-benar gratis karena ini bisa pakai BPJS Kesehatan. So guys, buat kalian yang bener-bener punya kayak sakit kepala banget, ini tuh aku tuh bisa tahu kenapa aku mengalami impaksi gigi. Karena pertama, aku itu mengalami sakit kepala banget hampir tiap hari, dan gigi aku juga suka sakit cenut-cenut gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ke dokter gigi, dan dokter gigi memberikan saran untuk di ronsen panoramik gigi aku tuh, di ronsen. Jadi kayak gini ya, ini bisa lihat yang di silang-silang itu gigi aku yang tumbuhnya tidur, dan ternyata gigi aku tumbuh tidak normal sebanyak 4 gigi, atas 2 bawah 2. Kemudian aku disarankan untuk langsung berkonsultasi dengan dokter ahli bedah mulut. Jadi ini tuh udah bukan sama dokter gigi lagi gitu, ini tuh udah sama dokter ahli bedah mulut. Akhirnya aku ke salah satu rumah sakit yang ada di Cirebon, Rumah Sakit Mitra, dan aku bertemu dan berkonsultasi dengan dokter Seno, namanya dokter Seno, dokter ahli bedah mulut. Dan akhirnya dokternya memutuskan untuk operasinya ada 2 tahap. Jadi yang pertama itu operasi yang sebelah kiri atas bawah, dan yang kedua itu 6 bulan kemudian operasi yang atas bawah juga sebelah kanan. Jadi 2 kali operasi. Dan di sini aku mau sharing pengalaman aku step by step untuk bisa menjalani operasi impaksi gigi menggunakan BPJS Kesehatan. Jadi yang pertama itu kita mendatangi vaskes yang menjadi rujukan kita. Kalau aku kan di puskesmas, jadi aku tuh ke puskesmas sudah membawa hasil ronsen kepada dokter gigi di puskesmas. Jadi aku udah tahu dong gigi aku tuh kenapa gitu. Jadi aku bilang kepada dokter gigi di puskesmas, "Dok, saya mau minta surat rujukan untuk tindakan operasi karena gigi saya impaksi gigi." Kemudian aku kasih hasil ronsen aku, dan dokternya membuat surat rekomendasi. Kita memilih tuh, kita mau di rumah sakit mana. Dokternya ngasih pilihan, dan ya kita pilih aja rumah sakitnya di mana, dan kita pilih dokternya siapa. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita dapat surat rekomendasi dari puskesmas, kita menuju ke rumah sakit yang menjadi rujukan untuk kita menjalani tindakan operasi. Nah, rumah sakitnya itu kita pilih dokternya, kita melakukan pendaftaran di rumah sakit dengan membawa beberapa dokumen yang diperlukan. Aku nggak tahu ini berlaku universal atau enggak, tapi kalau di rumah sakit yang menjadi rujukan aku tuh pertama fotokopi KK, fotokopi KTP, fotokopi BPJS, kemudian membawa surat rekomendasi dari puskesmas yang asli ya. Nah, terus surat rekomendasi dari puskesmas kan yang asli cuma dikasih selembar tuh, kita fotokopi 5 kali sih, untuk beberapa keperluan administrasi nantinya kedepannya akan dibutuhkan. Udah kayak gitu, kita tinggal konsultasi sama dokternya. Kalau di kasus aku hanya berkonsultasi atau bertemu dengan dokter bedah mulut sebanyak 3 kali, jadi seminggu sekali. Yang pertama itu aku udah bawa hasil ronsen, ketemu dokternya, dan dokternya mengindikasi impaksi. Karena aku pakai BPJS, jadi kalau pakai BPJS tuh nggak bisa langsung 4 gitu loh dicabutnya, jadi harus 2. Nah, kita milih tuh mau yang kanan dulu apa yang kiri dulu, atau yang paling nyeri dulu deh yang dicabut gitu. Jadi oleh sebab itu dokternya nyaranin untuk yang sebelah kiri dulu, karena yang di kiri aku tuh yang impaksi udah terlalu parah, udah nabrak-nabrak banget. Akhirnya yang kiri itu dioperasi terlebih dahulu bulan Desember 2021. Aku operasi yang pertama. Itu pertama kali ketemu dokter udah ngomongin mau mana dulu yang dioperasi. Terus yang kedua konsultasi lagi sama dokternya. Itu yang kedua itu konsultasi untuk menentukan jadwal operasi. Kita bisanya tanggal berapa, dokternya bisanya tanggal berapa. Itu pertemuan yang kedua. Pertemuan kedua tuh itu berarti minggu depannya. Udah tentuin jadwal, kita nanti minggu depan pertemuan yang ketiga dengan dokternya itu
melakukan, jadi sebelum kita masuk untuk rawat inap, kita kayak pengecekan darah kita dicek, rongsen tubuh kayak dada, paru-paru gitu di rongsen, darah, tensi darah, suhu tubuh, kayak punya flu dan batuk atau tidak, kayak gitu pokoknya, sambil nunggu hasil labnya keluar. Habis itu kita konsultasi dengan si asisten dokternya untuk H-1 sebelum operasi. Jadi tahapannya H-1 sebelum operasi kita udah masuk ke ruangan rawat inap. Nah, sini nih, setelah pertemuan ketiga, minggu depannya kita masuk rawat inap, kemudian H-1 harus udah masuk ruang rawat inap. Jadi misalnya aku hari pertama itu hari pertama masuk ke rumah sakit. Nah, hari keduanya tuh tindakan operasi. Nah, hari ketiga pemulihan terus pulang. Kayak gitu sih urutannya. Jadi H+H-1 sebelum operasi ya kita nggak diinfus sih. Itu belum diinfus. Kita kayak ya masih bisa makan dan melakukan aktivitas tapi di ruangan rawat inap. Tapi nggak diinfus dulu. Baru hari kedua hari H operasi itu kita disarankan untuk puasa. Puasanya itu 8 jam sebelum operasi dan 8 jam sesudah operasi. Ya bayangin dong selapar apa gitu kan. Tapi aku gak ngerasain lapar sih, mungkin karena efek infus juga ya, kurang paham juga. Kemudian kita hari H operasi itu puasa 8 jam. Kemudian masuk ke ruang operasi. Ini bener-bener bius total. Jadi kalian gak akan ngerasain sakit saat dioperasi. Iyalah orang nih bius ya, nggak akan ngerasain sakit waktu dioperasi. Tapi kalau biusnya hilang ya gitu. Iya sakit ya kalau biusnya hilang. Operasi pertama itu aku 4,5 jam, operasi kedua 3,5 jam apa 4,5 jam juga ya, aku lupa sih. Pokoknya lama, kita 4 jaman gitu. Jadi kita akan dibius total. Biusnya itu nggak disuntik di kulit, jadi biusnya tuh disuntik di alat pas kita ada masang di selang infus. Obat biusnya disuntik di selang infus. Itu sakit banget menurut aku. Hal yang paling sakit dari rangkaian operasi impaksi gigi itu pas disuntik bius sih sebenarnya. Itu. Nah, jadi pas hari H itu kita disuntik bius di selang infusnya, terus ya udah tiba-tiba pas kita udah sadar operasinya udah selesai. Setelah itu dari ruang operasi kita dikeluarin, terus kita nunggu, aku nggak tahu namanya ruangan apa ya, kurang paham juga. Jadi kita ada kayak ruang tunggu, jadi kita di dalam ruangan itu dulu masih dalam keadaan tidur, diinfus oksigen, detak nadi, detak nafas kayak gitu kan, masih pakai alat-alat di badan kita karena kita masih setengah sadar gitu. Kita tunggu di ruangan situ sampai kita benar-benar sadar. Dan karena kita kan gigi, gusihnya itu dibedah. Ya kalau kalian mau lihat videonya boleh sih, lihat video kayak impaction surgery di YouTube bisa. Cuman aku nggak pernah mau lihat karena aku takut ngedown dulu gitu. Jadi aku sama sekali nggak pernah lihat gimana cara operasi itu dijalankan. Tapi setelah aku operasi udah selesai baru aku berani lihat, oh ternyata aku setangguh itu ya, say. Nah kita tunggu tuh di ruang tunggu itu, ya tiap orang beda-beda sih. Ada yang kayak setengah jam terus udah langsung keluar dibawa ke ruangan kita, ada yang 1 jam, ada yang 1,5 jam. Tiap orang beda-beda. Jadi nanti di mulut kita itu akan mengeluarkan banyak sekali air liur yang bercampur dengan darah. Nah kita keluarin aja. Jadi kalau karena aku di kanan, aku miring ke kiri terus aku keluarin semuanya ke sebelah sini, ke sebelah kiri aku. Itu darah aku bercampur dengan air liur. Nggak usah ditanya rasanya kayak gimana ya, say, udah kayak zombie makan orang. Itu banyak banget, kalian akan ngeluarin kayak eces gitu, banyak banget. Jadi sediain tisu, itu yang wajib dibawa, tisu wajib dibawa. Karena nanti kalian tuh kayak keluar lagi ya, dielap lagi kan. Kalau bolak-balik toilet kan capek juga ya, say. Jadi mending buat tisu terus kantong kresek, jadi kayak dielap, dikeluarin aja ludahnya semuanya, keluarin aja, nggak apa-apa. Itu kayak cuma aku operasi tuh sore, terus besok siang tuh udah agak selesai si air liurnya, tapi masih mengandung darah. Ya gimana kan ini dibedah dan dijahit, nggak mungkin tidak mengandung darah air liur saya. Kayak gitu.
Udah kayak gitu, kita setelah operasi tuh masih belum ngerasain sakit sih, mungkin karena masih ada obat bius atau karena antibiotik. Jadi kita sering disuntik antibiotik nanti sama nurse-nya, sama susternya setelah pasca operasi. Jadi kita disuntik antibiotik di selang infus kita. Dan itu sakit banget, say. Sakit banget. Gimana ya mendeskripsikannya? Mungkin karena aku lemah. Itu sakit. Disuntik pagi, disuntik siang, disuntik. Oh ya, 30 menit sebelum operasi juga kita disuntik antibiotik. Jadi karena antibiotik itu, jadi kita nggak terlalu ngerasain sakit dan ya mungkin biar tidak terjadi infeksi juga. Kayak gitu. Dan setelah itu selesai, pulang. Hari ketiga di rumah sakit kita boleh pulang. Kayak gitu. Dan pokoknya yang mengalami infeksi gigi jangan takut, kalian harus bener-bener dicabut, karena kalau nggak dicabut itu sakit banget. Aku tuh kalau pusing sakit kepala karena ini senut-senut gitu, bisa sampai jambak-jambakin rambut. Itu saking kayak itu pusing banget, itu sakit banget dan harus dicabut. Apalagi kalau kalian punya BPJS, manfaatin BPJS kalian. Setelah operasi itu kita masih tetap dalam pantauan dokter. Jadi dokter tuh memantau. Jadi jujur ya, 1 minggu tiap orang beda-beda ya. Ini sekali lagi tiap orang beda-beda kasus penyembuhan atau recovery pasca operasi. Tiap orang beda-beda. Ada yang 2 hari dia udah bisa makan nasi, ada yang seminggu belum bisa makan nasi, belum bisa mangap, belum bisa ngunyah. Itu wajar. Kalau kalian di kanan ya makannya di kiri, kayak gitu. Jadi aku tuh nggak bisa makan nasi tuh seminggu. Ini operasi yang kedua ya. Kalau aku operasi yang pertama itu nggak bisa makan nasi selama 4 hari, tapi untuk operasi yang kedua tuh kayaknya agak parah gitu. Jadi mungkin hampir 2 minggu aku makan bubur, terus minum juga pakai sedotan. Makanya bubur, bener-bener bubur aja, kayak super bubur atau bubur beli di orang jualan. Bisa sih pakai sendok, aku cuma bisa buka mulut segini. Bayangin dong. Dan nggak mungkin ngunyah karena itu sakit banget. Tapi apapun yang udah kita laluin di operasi infeksi gigi ini pasti udah terbayarkan. Soalnya kayak udah bener-bener kayak lega banget setelah gigi dicabut. Kayak ya aku jadi nggak sakit kepala. Sebelum dicabut kayak aku sakit kepala, kayak udah minum Panadol, Bodrex atau apapun, besoknya sakit kepala lagi, besoknya sakit kepala lagi, besoknya masih sakit kepala lagi. Dan sakitnya tuh di sini, di belakang telinga sampai ke pundak belakang. Pokoknya bener-bener sakit kepala yang kayaknya ini tuh apa ya? Yaitu karena gigi dan emang harus dicabut. Buat kalian yang mau nanya-nanya tentang infeksi gigi, nanya langsung. Kalau misalnya di video ini ada yang belum jelas, kalian bisa DM aku di Instagram. Aku taruh di description box Instagram aku, dan aku juga nanti jelasin alurnya di description box. Maksudnya jelasin alur-alur umumnya aja di description box. Dan mereka juga bertanya, dan alhamdulillah aku bisa jawab. Oke, thank you guys for watching my video. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan semangat. Bye bye, see you next video.